Kembali di Hibiscus HT Typelog. Kali ini kita akan belajar TypeScript dengan topik menghandle data table server side. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasimu untuk mendapatkan video yang lebih excellent. Nah, di sini data table server side itu merupakan suatu jQuery based library ya. Jadi data table ini menggunakan jQuery, sehingga kadang-kadang disebut dengan jQuery data table. Nah, salah satu kemampuan dari data table ini adalah dia mampu mengambil data itu dari server secara asinkronus. Jadi dia menggunakan AJAX, lebih tepatnya lagi dia menggunakan XHR, karena AJAX dari jQuery ini menggunakan XHR. Nah, kemudian data table ini dia melakukan request post ke server. Nah, di sini kita nanti akan membuat sebuah endpoint dengan Node.js ya, dengan Express. Nah, kemudian data table ini dia mengirimkan body request-nya itu ada 4 yang utama ya. Di sana selain yang 4 ini nanti ada banyak. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, yang pertama itu draw. Draw ini untuk status saja. Jadi draw ini nilai akan dikirimkan, kemudian nanti nilainya akan dikembalikan. Ini untuk menandakan kalau servernya itu merespon request dari data table. Kemudian start ini adalah nomor halamannya, dimulai dari 0. Kemudian length itu panjang dari baris yang ditampilkan setiap halaman. Defaultnya adalah 10. Nah, kemudian search ini nanti untuk pencarian. Nah, kemudian data table ini dia meminta return ya, wajib mengembalikan return endpoint yang dituju itu tadi dia berupa JSON ya. Jadi kalau menggunakan PHP ya atau Laravel atau CodeIgniter itu dia menggunakan content type application JSON. Nah, kemudian format return JSON-nya seperti ini ya. Jadi ada 4 item di situ di dalam returnnya. Yang pertama draw tadi ya, ini untuk status dari servernya dia merespon atau tidak. Kemudian records total ini jumlahnya, panjang halaman yang diterima. Jadi misalnya 10 gitu. Jadi dalam satu halaman itu nilainya 10. Kemudian records filtered itu nilai yang diolah dari panjang seluruhnya gitu. Ya, jadi misalnya records total nilainya 100, records filterednya 10 atau 20 dan seterusnya. Kemudian data ini adalah array dari data yang akan ditampilkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita menggunakan TypeScript ya. Nah, ini saya punya data di sini. Saya beri nama row.ts. Ini adalah datanya ya. Karena kita di sini untuk belajar kita menggunakan array ya. Jadi nanti backend servernya Node.js-nya itu akan membaca suatu array ya. Di sini ada array, ada nama-nama orang dengan tanggal lahir ya. Kemudian panjangnya ada 21 data. Nah, kemudian di sini kita panggil dulu ya row-nya di baris 5 ini. Kemudian ini express. Nah, di sini route-nya ini untuk express-nya ya. Nah, ini nanti kita endpoint-nya di dtable ya, namanya dtable. Kemudian di sini variable rows ini nanti akan menerima data yang sudah diolah ya. Data yang sudah diolah ini yang sudah difilter menurut panjang dan halaman mulainya berapa ya, start sama lengthnya tadi. Kemudian di sini search ini nanti untuk menghandle pencarian. Nah, di sini nanti data table itu akan mengirimkan parameter search-nya ya, atau request body search itu berupa array ya. Dia ada value di situ. Nah, kemudian limits ini untuk membatasi loop dari array kita karena kita pakai array ya. Kalau di real project itu kita nanti menggunakan database ini sudah otomatis ya. Jadi kita nggak perlu melakukan ini kalau menggunakan database. Tapi kalau kita menggunakan array seperti ini kita perlu menggunakan looping ya, seperti ini. Nah, kemudian limits di sini dia start dan limitnya dijumlahkan di sini untuk mengukur panjangnya. Jadi misalnya ini nanti startnya
30 misalnya, start 30, limitnya 10, berarti ini 40. Nah, kalau dia melebihi dari jumlah data seluruhnya, maka yang dikembalikan adalah panjang datanya itu. Ya, seperti itu. Kemudian ini loopingnya. Nah, di sini untuk search tadi, ini kita filter menggunakan regular expression, ya, seperti biasanya. Nanti kalau regular expressionnya true, data dikembalikan, kalau enggak lewat, ya, seperti itu. Nah, ini kemudian format return-nya seperti ini. Draw ini dikembalikan, ya. Kita menggunakan null collapse ini. Kalau draw dari data table dikirimkan, maka yang dipanggil itu kalau enggak ada kiriman dari data table, kita akan mengembalikan nilai 0, ya, seperti ini. Nah, kemudian ini record filtered kenapa dibikin ternary, karena di sini kalau kita menggunakan search, ya, search-nya ada, maka panjang datanya itu totalnya itu beda, ya, totalnya akan beda dengan total aslinya, ya. Jadi raw.length ini adalah total aslinya, rows.length ini total data yang sudah diolah, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita di sini menggunakan nodemon, ya. Kita buka nodemon-nya. Nah, nodemon itu adalah suatu proses manager, ya, salah satu proses manager yang disediakan. Jadi nanti kalau kita mengubah file JSON-nya, ya, atau mengubah file TypeScript-nya, nanti dikompil dulu TypeScript-nya, itu maka dia akan merespon untuk merestart dari servernya, ya. Nah, kemudian kita lihat output-nya. Ini kita reload. Nah, ini datanya akan muncul, ya. Ini angka di bawah ini adalah packingnya. Ini kalau kita klik 2, dia akan berpindah ke data baris 2. Kemudian ini atau data page 2. Ini page 3. Ini seluruh datanya ada 21, ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan pencarian di sini, ya. Misalnya ya, ini nama-nama yang berawalan dengan DA, dia akan muncul, ya. Kemudian kalau kita memanggil misalnya, ya, di sini dia juga akan muncul. Nah, ini kemudian kita bisa lihat, ya, kita reload lagi. Nah, di sini, nah, di bagian payload ini kelihatan, ya, ini draw, ya. Kemudian di bawah di sini ada start, length, dan search, ya. Ini search-nya empty karena kita belum melakukan pencarian. Ini kalau kita klik 3 misalnya, ini maka data table akan mengirimkan startnya 20, ya. Length-nya ini adalah yang ditampilkan di sini. Nah, kemudian kita akan lihat seperti apa data table-nya, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini karena dia menggunakan jQuery, maka ada tanda dolar di sini, dia mengarah ke nama tabelnya, ya, nama tabel HTML. Kemudian seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan kolom khusus, ya. Kolom khusus ini yang penting adalah panjang kolomnya ini, jumlah kolomnya ini sama dengan yang ada di tabelnya. Ini di tabelnya ada 3, tapi data yang kembali dari database itu misalnya 2, ya. Ini cuma ada nomor dan nama. Nah, kolom yang ketiga ini kita format, ya. Nah, ini menggunakan row, ya. Jadi row di sini ini adalah data yang dipanggil dari database tadi. Jadi setiap baris itu disimpan dalam argumen row ini. Nah, kemudian ini kita format menggunakan localer date string, ya, sehingga akan dihasilkan tanggal seperti ini, ya. Demikian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasimu untuk mendapatkan video yang lebih excellent. Sampai jumpa.